kebahagiaan yang berarti tak mudah untuk kita lewati. Rintangan silih berganti, engkau masih berdiri, kita masih di sini. Tunjukkan pada dunia arti sahabat. Engkau teman sehati, kita teman sejati. Hadapilah dunia, genggam tanganku. Saling mendengarkan hati, tak mudah untuk kita pahami. Berbagi rasa di hati, engkau masih berdiri, kita masih di sini. Tunjukkan pada dunia arti sahabat. Engkau teman sehati, kita teman sejati. Hadapilah dunia, genggam tanganku. Tempatku membagi kisahku, kau sempurna, jadi bagian hidupku, apapun kekuranganmu. Masih di sini, tunjukkan pada dunia arti sahabat. Engkau teman sehati, kita teman sejati. Hadapilah dunia, genggam tanganku. Kurang kencang suaranya. Pokoknya yang jawab salam saya mudah-mudahan rezekinya tambah banyak ya. Mudah-mudahan yang lagi punya utangan segera dilunasi besok. Kalau utang aja ya cepet ya. Oke, mudah-mudahan yang lagi jomblo ya sekarang dapat jodoh lagi. Siapa yang jomblo? Ada yang jomblo? Ada? Gak ada yang jomblo ya? Semuanya pasangan-pasangan semua ya? Oke, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi gak usah khawatir, biar kita lebih akrab, lebih dekat ya. Panggil aja Aci ya. Namanya udah panjang banget, kira dipanggil pendek banget ya. Oke, kita sapa-sapa dulu untuk semua para
Ya ada sih 30 lebih. 30 lebih ya? Berarti dia cuma beda 2 hari sama saya. Ya, alhamdulillah awet muda ya Pak ya. Pak, guru apa Pak? Saya ngajarnya banyak banget di SMP 81 itu ada sekitar 8 pelajaran kalau nggak salah. Banyak ya Pak? Gajinya juga banyak ya Pak? Luar biasa. Luar biasa ya Pak? Amin. Oke, masih ngajar juga Pak di 81 Pak? Sudah pensiun Udah pensiun 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu, masih diberi kesehatan. Kasih tepuk tangan dong dengan Bapak Guru siapa Pak? Ini Bapak Budi. Ini Bapak Budi, ngajarnya banyak. Nah, ini ada Bu Guru, ada Bu Guru siapa aja Bu Guru? Bu Guru nggak ada? Belum datang. Bapak Guru. Ini, ya Allah ganteng banget Bapak. Ih, senang banget ketemu Bapak. Pak, namanya siapa Pak? Namanya Pak Solehudin. Pak Solehudin, Bapak Budi, Pak Soleh. Pak Soleh ngajar apa dulu? Dulu ngajar biologi. Dulu ngajar biologi aja. Nah, oke, nanti kita akan ada kuis ya. Makanya jangan pada kemana-mana. Nanti kita bakal bagi-bagi hadiah tuh dari panitia. Kasih tepuk tangan buat panitia. Pak Soleh, Pak Budi jangan kemana-mana. Nanti kita masih tunggu guru-guru yang lain. Ini apa guru apa nih? Hah? Oh, ketua pantai. Ayo maaf. Iya. Maskotnya mana? Oh, Mas Warsino. Aku manggilnya Was loh. Saya di staf tata usaha. Staf tata usaha. Oke, masih bekerja? Masih untuk menjelang masa pensiun 3 bulan lagi. 3 bulan lagi, kita kasih semangat untuk Pak Warsino. Wow, luar biasa. Oke, nah kita masuk ke dalam acara ya. Sebelum itu, nah ini ada bakalan banyak banget nih talent-talent dari para alumni yang bakal tampil. Dan juga nanti ada door prize, ada juga penampilan spesial perform dance ya dari teman-teman alumni sekalian ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, panggil apa ya, kakak-kakak senior ya, kakak aja ya. Iya, rasanya biar kita sama gitu ya, beda 2 hari doang. Iya ya, oke, beda 2 hari doang ya, deal ya, setuju ya, biar kita awet muda ya. Oke, dan ini ada guru-guru sudah hadir, nanti masih ada guru yang akan menyusul ya dari guru-guru yang sudah mengajar puluhan tahun di SMP 81 ya. Dan ini semangatnya kita nanti juga bakal kasih surprise buat para guru yang sudah mengajar puluhan tahun di para alumni ya. Dan para alumni juga semangatnya luar biasa untuk mengundang para guru-guru yang sudah pernah mengajar ya, mendidik. Ingat gak sih dulu guru itu galak? Benar gak? Paling galak siapa di antara? Hah? Oh, sih paling telat. Berarti galak dia ya kalau nggak bayar SPP tepat waktu ya. Kita ada performance dance dulu ya. Ini persembahan dari para alumni, dari para panitia ya. Dan ini dia tarian nada gajah.
luar Islam silakan berdoa menurut ketentuan masing-masing ya. Dan untuk doa akan dipandu oleh secara agama Islam oleh Al-Ustaz Hasanuddin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya teman-teman apa bapak-bapak nih ya? Teman-teman aja biar masih muda. Teman-teman yang berbahagia, yang sangat saya banggakan dan sangat saya hormati, Bapak Guru. Tetap guru kita, Pak. Izinkan saya untuk membacakan doa untuk kegiatan pada siang hari ini. Kita berdoa, saya akan membacakan doa dalam Islam. Mohon izin untuk teman-teman yang beragama lain untuk silakan membaca doa dalam agama dan kepercayaannya masing-masing. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada sore hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka reuni 3 dekade SMPN Negeri 81 Jakarta. Berikanlah kemudahan bagi kami dalam acara kami ini. Berikanlah semangat bagi kami dalam acara kami ini. Mudahkan segalanya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan kepada kami. Ampuni kami ya Allah. Ampuni orang tua kami. Ampuni guru-guru kami. Ampuni sahabat-sahabat kami yang telah tiada ya Allah. Tempatkanlah sahabat-sahabat kami yang telah tiada di dalam kubur-Mu dengan penuh kedamaian. Jadikan alam kubur mereka taman-taman surga ya Allah. Ya Allah, dalam acara 3 dekade pada hari ini, kuatkanlah tali silaturahim antara kami. Jangan cerai beraikan kami karena status sosial. Jangan cerai beraikan kami karena rasa ego-ego kami. Persatukan kami dalam rasa cinta kasih dan silaturahim. Ya Allah, lebih dari 30 tahun yang lalu kami berkenalan, kami bersama. Telah kami nikmati rasa-rasa muda masa-masa remaja. Pada saat ini usia kami tidak muda lagi. Namun ya Allah, rasa muda itu sekarang ada pada anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan soleha. Jadikanlah anak keturunan kami anak-anak yang soleh dan soleha. Berikan kebaikan pada kami ya Allah. Rahmati kami, ridhoi setiap langkah dan hidup kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga apa yang kita doakan menjadi keberkahan untuk kita semua dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Bapak Ibu, kakak, ya. Yang pertama ya, sambutan yang pertama ini adalah dari sambutan Ketua Panitia Reuni 3 Putaran SMPN 81 Jakarta Timur. Saudara Dedi Santosa. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati guru-guru kami di SMP 81 dan yang saya sayangi dan saya banggakan, seluruh alumni SMP Negeri 81 Angkatan 1991. Pertama-tama mungkin kita bersama
bersyukur dan alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas seluruh nikmatnya kita semua dapat berkumpul di sore hari yang mendung ini ya. Dalam acara reuni 3 dekade SMP Negeri 81 angkatan 1991. Rekan-rekan dan hadirin yang berbahagia, seperti yang kita tahu, setelah 30 tahun kita berpisah, setelah 30 tahun kita berpisah dari sekolah kita di SMP 81, mungkin banyak kerinduan di antara rekan-rekan. Mungkin ada yang 1 tahun tidak bertemu, 2 tahun tidak bertemu, atau mungkin ada juga yang 30 tahun setelahnya baru ketemu saat ini lagi. Nah, disinilah, di acara inilah, silakan ungkapkan kerinduan semua teman-teman sekalian. Tumpahkan semua kerinduan kepada teman-teman, mantan atau siapapun yang di sekolahan. Lewat acara ini juga perkenankan saya berterima kasih mewakili alumni SMP 81, berterima kasih kepada guru-guru kami yang selama ini yang pada saat SMP 81 membimbing kami sehingga kami semua menjadi seperti saat ini. Semoga keberkahan selalu mengikuti guru-guru kami. Karena tanpa guru-guru kita ini bukan apa-apa. Dan juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya atas dedikasi seluruh panitia, dedikasi materi, dedikasi pikiran, tenaga, dan waktu untuk menyukseskan acara ini. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bapak sadar betul kalau namanya reuni yang bicara dicuekin gak aneh lagi. Kenapa? 31 tahun gitu loh. Ya Allah, masih bisa kumpul luar biasa. Namun sebelum sambutan, saya mau menarik perhatian semuanya. Saya akan membuat yel-yel singkat. Kalau saya mengatakan SMP 81, yang pertama nomor 1. SMP 81, jawab lagi, selalu di hatiku. Yang ketiga, SMP 81 bersatu silaturahim yang jitu. Ya, saya ulangi. Kalau saya mengatakan SMP 81 pertama, SMP 81 nomor, SMP 81 selalu, SMP 81 bersatu merajut silaturahim yang jitu. Apa belum anak-anak SMP? Oke, saya ulangi sekali lagi. Kalau saya mengatakan yang pertama SMP 81 nomor 1, SMP 81 yang kedua selalu di hatiku, SMP 81 yang ketiga bersatu merajut silaturahim yang jitu. Ya? Jitu itu ada singkatannya. Oke, saya mulai ya. SMP 81, SMP 81 selalu di hatiku. SMP 81, tepuk tangan untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi
Selamat sore dan selamat sejahtera untuk kita semua. Segala puji hanya bagi Allah. Alhamdulillah sore ini kita dipertemukan dalam suasana yang luar biasa dalam rangka reuni alumni 81 tahun 91. Sehingga anak-anakku sudah 31 tahun, mungkin ada yang kontaknya bagus, ada yang baru bertemu hari ini dan di sini, termasuk ketemu dengan Bapak Ibu semua. Tentunya yang pertama Bapak mengucapkan selamat atas suksesnya panitia yang dikomandani oleh Mas Dedi Santoso dan kawan-kawan, sehingga reuni ini bisa berjalan dengan sukses. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada seluruh panitia dan anak-anakku semuanya, di mana kalian masih selalu mengingat Bapak Ibu guru kalian yang diwakili oleh saya Pak Budi, Pak Solehuddin, Bu Siti Nurul, Bu Tuti, Bu Suprihatun, dan Mas Warsino. Mungkin kesempatan ini alangkah indahnya saya gunakan juga untuk minta maaf. 3 tahun kalian berada di 81 bersama Bapak Ibu guru, setelah itu pisah sampai 31 tahun. Tentunya di antara kita banyak yang punya salah dan punya hilaf. Saat inilah tepatnya kita untuk saling memaafkan. Anak-anak sekalian, dapat salam dari Bapak Kepala Sekolah yang saat ini menjabat di SMP 81, yaitu Bapak Imam, tidak bisa hadir. Beliau mengucapkan salam kepada kalian semua, berharap mudah-mudahan silaturahim alumni SMP 81 ini terus bisa berjalan untuk selama-lamanya, makin baik dan makin luas. Dan Bapak menghargai sekali, di mana tadi saya nanya sama ketua panitia Mas Dedi, 3 bulan sudah bisa mengumpulkan kawannya di atas 100. Itu adalah prestasi yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Memang tidak mudah untuk merajut sebuah silaturahim semacam ini, namun jika penggeraknya dengan tulus ikhlas, insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Harapan Bapak, kalian adalah manusia-manusia pilihan Allah, manusia yang luar biasa karena rajin bersilaturahim. Ini adalah manusia-manusia pilihan Allah yang sangat luar biasa, dan jangan pernah sampai kalian tinggalkan. Dan Bapak juga menginformasikan kepada kalian semuanya, kemarin ada kakak kelas kalian, ketua OSIS tahun 1985 yang dipanggil oleh Allah SWT, yaitu kakak kamu yang bernama Lucy Kurniasari. Dulu waktu SMP tinggalnya di Dirgantara 3, anak Dirgantara 3, saya yakin pasti kenal. Saya berharap, mohon bantuan kalian untuk bersama-sama membaca Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan kakak kalian arwahnya diterima oleh Allah SWT, diampuni dosa-dosanya. Begitu juga jika ada alumni tahun 91 yang sudah dipanggil oleh Allah SWT, mudah-mudahan diampuni dosanya, ditempatkan di sisi Allah SWT. Allah hadinya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan Bapak juga berharap jika di antara keluarga kalian ada yang kena musibah semacam ini, mohon dengan senang hati Pak Budi bisa menerima informasinya. Karena setiap ada info yang semacam ini, insya Allah Bapak tindak lanjuti, minimal kita bisa menghadiri. Dan anak-anak sekalian, Bapak mengajak kalian untuk selalu semangat dalam hidup. Bapak di usia yang menjelang 70 tahun, alhamdulillah masih diberikan kesehatan berkat doa kalian. Dan aktivitas Bapak sehari-hari hanya
main badminton atau bulu tangkis, alhamdulillah 1 minggu masih bisa 4 kali, yaitu setiap hari Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Yang hobi badminton saya undang bersama main di Gor Bantarjati, Cipayung, Jakarta Timur. Terakhir, Bapak dapat amanah. Saat ini Bapak membantu teman kalian yang bernama Bapak Cahyadi. Pak Cahyadi itu wakil MA Al-Ihsan Pondok Gede. Bapak diamanai sekolahnya Pak Cahyadi, sekolah Islam yang hanya dipandang sebelah mata oleh orang Islam itu sendiri, di mana sudah berdiri sudah puluhan tahun, namun sarana prasarananya masih sangat usang. Sehingga hari ini Bapak membantu Pak Cahyadi untuk mencarikan dana yang tahun depan rencana akan diganti dengan meja kursi yang notabene sesuai dengan kebutuhan sekarang. Mohon nanti dibantu jika Pak Cahyadi untuk menghubungi kalian. Saya rasa itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan terkenal dan tentunya kita semua dipertemukan dan dapat menghadiri acara reuni 3 TKP 81 pada hari ini. Selamat datang Pak. Selamat datang pada para guru, juga Mas Wasino, dan selamat datang pada rekan-rekan semua alumni SMP 81 angkatan 91. Enak 85. Tajam itu. Setelah lebih dari 3 dekade lamanya kita dapat bertemu kembali. Di 18 error. 85 Tidak singkat. Iya, jadi 28. Ternyata pada sahabat kita yang mendahului kita. Dan juga masih banyak rekan-rekan di sana yang kita tidak ketahui di mana. Semoga acara reuni ini memperkuat tali silaturahmi di antara kita. Dan juga saya nggak mau berpanjang kata. Dan semoga acara ini menjadi titik balik untuk kita untuk tetap bersilaturahmi dan berkumpul bersama. Amin. Aduh, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Amin. Dan langsung saja untuk penyerahan CSR Satuan Kepada Yatim Piatu oleh pembina dari Kakak Panji. Oke, teman-teman semua, di samping kita berkumpul sesuai dengan temanya bahwa kita sekaligus merangkul silaturahmi untuk berbagi. Jadi dari alumni juga akan berbagi kepada anak-anak yatim piatu. Ini secara simbolis saya serahkan kepada Ibu Wakil Ketua. Iya. Ini sebagai bentuk penyerahan dalam kegiatan amal ya.
seperti dulu lagi. Dulu masih ada yang punya acara dan ada yang mau kondangan, maka saat ini Bapak pamit bareng semuanya. Bapak izin untuk pulang. Selamat menikmati, selamat berhappy ria. Mudah-mudahan silaturahim ini berlanjut sampai akhir hayat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak salah, terutama anak cowoknya nih, ibu suka cubitin, tapi lihat ibu baik kok ya, oke? Untuk yang cowoknya, ibu minta maaf sekali lagi. Semoga kebaikan. Oh, disuruh bahasa Inggris katanya. Kayaknya semuanya sini murid-murid ibu lebih pintar dari ibu, jadi ibu malu nih, gimana? Oke, kesetnya teman. Okay, good evening. Is it good evening? Yeah? Okay. Thank you very much for your attention. Okay. Please apologize about my mistake 30 years ago when I told you in the class. Okay. Ibu minta maaf karena 30 tahun yang lalu ibu ngajar di kelas kamu, ibu banyak salah. Okay, thank you for your attention. Have a nice day. I love you. Bye.
Saya cek dulu ya. Nah dulu, katanya kalau stand up kagak boleh dikomentarin. Ya siap. Cek dulu, cek dulu. Cek. Ya. Perkenalkan nama gua Badi ya. Kita santai aja ngomongnya. Ya. Gua senang ya tinggal jadi. Gue seperti kayak banyak orang Betawi ya, padahal gue orang Sunda. Di Betawi itu di Pondok ini enaklah suasananya. Asal gue bilang lah kalau tidak orang Betawi itu. Yang namanya Saripudin, panggilnya Bonot. Apa hubungannya coba ya? Gue di rumah jaga ulah sama tetangga pada tahu kalau gue itu anak gaul lah. Ya tapi di kampung gue seneng lah ada teman main ke depan, bapaknya nyari si Bonot kemana? Gue bilang gue jawab aja gini, ke depan, jalan ke depan. Terus dia nanya lagi, setengah jam kemudian nanya, si Bonot kagak ada ke depan? Ya, Mbak, yang nama jalan mah ke depan, kagak belakang. Kalau belakang namanya mundur.
gue senang ya masuk 81, gue cupu ya waktu itu, culun, badan gue kecil ya, nyambung urus najis ya, jangkis. Ya gue cupu ya di sampai-sampai gue dipalangin mulu sama anak-anak. Ya sekali-kali gue, temen gue bilang, lu mau aja sih disuruh-suruh. Gue bilang aja gini, ya gimana lagi ya, mau culun, gue bilang gitu. Terus suatu saat gue ngamuk, gue marah sama anak-anak, gue lawan semua, gak ada yang berani. Yang berani cuma satu, Pak Dirjo, ya, gak berani sama gue, ya. Akhirnya ya gue di sekolah seperti biasa kayak orang-orang, ya. Gue juga seneng ya di 81. Gue jadi akhirnya tadinya baik-baik, anak baik, akhirnya gue bisa jadi bad boy lah. Ya jadi bad boy gue. Kenapa gue jadi bad boy? Ya karena gue ditolak cewek. Gara-garanya ceweknya bilang gini, lu mau nggak? Lu mau jadi pacar gue? Nggak mau. Kenapa? Lu terlalu baik buat gue. Ya. Akhirnya gue jadi bad boy, dari situlah gue jadi bad boy. Pertama bad boy gue yang pertama, gue nggak ngerjain PR, ya. Terus tanya sama gurunya, kan gue namanya Badi sini. Kenapa Pak? Kamu nggak ngerjain PR? Kenapa? Saya bad boy Pak. Yaudah kamu sekarang berdiri di depan, angkat kaki. Saya nggak mau Pak angkat kaki. Saya lebih baik angkat dari derajat martabat orang tua saya Pak. Ya. Terus gue juga jadi bad boy ya. Gue lihat si teman gue tuh nulis di meja ya. Kan gue lihat anak-anak baru suka nulis di meja tuh. Bepin, Rompini. Gue tanya Bepin, lu kenapa lu sampai Rompini? Gue sayang banget sama dia. Besoknya gue gantian, besok gue tulis di WC gede-gede. Badi lo Bambang. Lah kok Bambang? Iya gue sayang banget sama calon mertua gue. Yeah. Ya, terus gue juga ya alhamdulillah ya hari ini juga kita ini spesial banget nih hari ini, hari reuni ini. Kita kedatangan tamu calon presiden Ganjar, Bapak Ganjar, mana Bapak Ganjar? Wah, Bapak Ganjar Pranowo, ya mukanya udah persis. ya, gue juga akhirnya karena gue bad boy sering nongkrong, gue pulang sekolah nongkrong sama Joko CS. Gue nongkrong di komplek Pertamina, gue sering nongkrong Pertamina. Lagi nongkrong, karena gue jadi pemberani kan nongkrong, ada anjing lari. Yang lain pada lari, gue tetap nongkrong, karena gue berani kan, gue nongkrong. Terus gue langsung gue jongkok, gue nangis. Ya terus tadi gue kesini naik motor ya. Ada anak muda pakai topi naik motor, sudah jatuh bukan. Dia pakai topi, gue ambil aja pakai kaki. Ternyata masih ada parahnya. Ya. Terus tadi juga gue di jalan juga tadi ada bapak-bapak naik motor pakai jas hujan ya. Tahu sendiri kan sekarang musim hujan ya. Tadi tuh tahu gue tadi panas. Gue tanya bapak-bapaknya, Pak, emang kenapa pakai jas hujan? Kan ini panas. Iya, saya juga nggak ngerti. Saya juga lagi nyari hujan ini di mana? Ya, jadi bapak-bapaknya aneh gitu ya. Terus yang selanjutnya juga tadi, ya pada tahulah sekarang itu masa sering orang hajatan ya, pada pernikahan. Gue juga dulu pernah menikah ya. Ternyata orang nikah itu mahal, ya. Nikah itu mahal ya. Dari dekorasinya aja bisa 50 juta. Gue kan nggak mampu, ya. Ya udah, kita nikah nggak usah pakai dekor. Kita pakai dekor aja murah, 30.000. Ya, jadi gue nikah pakai dekor, bukan pakai dekor. Ya. Belum lagi nikah itu kan gedungnya mahal ya. Gedungnya mahal, biayanya mahal. Terus gue gini, gimana ya? Yaudah, gue
nikahnya di puskesmas aja dah. Kenapa di puskesmas suruh nikahnya? Ya puskesmas kan bisa bayar pakai BPJS. Terus kok lu nikah di puskesmas? Ya anggap aja gue nikahnya kecelakaan. Padahal mah hampir gitu ya kecelakaan. Ya. Terus gue juga selama ini, pasti teman-teman nggak percaya ya. Kalau gue ini jadi guru nggak percaya. Jangan teman-teman nggak percaya, anak bini gue aja nggak percaya kalau jadi guru. Ya, anak bini gue nggak percaya. Kalau kasihan tuh anak gue kena mental kalau gue jadi guru ya. Yang pertama kena mentalnya kenapa? Kok bapak gue kayak gini jadi guru gitu ya, aneh gitu. Ya, gue selalu anak gue selalu dibully sama teman-temannya. Yang pertama, kalau anak gue pinter, gue pernah ngambil rapot, ya. Gue pernah anak gue masuk sekolah SD ya kelas 1, inget banget gue, ya. Kelas 1 SD dia baru masuk kan biasanya rebutan bangku ya, rebutan bangku. Anak gue tuh paling depan, ya. Ternyata ada murid lain anaknya ngerebut bangku anak gua. Pas itu ya udahlah, anak gua kalah karena anak guru kan malu kalah. Terus ngambil rapot, ketemu tuh orang tua murid yang itu tuh karena dibantu sama mamanya. Waktu itu istri gua tuh yang nemenin anak gua pertama. Terus dia nanya, yang waktu itu ngambil bangku anak gua siapa sih? Itu ya orangnya. Pas gue lihat murid gua, tau aja bekas murid gua, itu jadi malu sendiri. Nah sejak saat itu lu anak gue dijinjirin selalu. Anak gue pinter, ranking 1 ditanya, namanya kan dapat anak gue, dapat ranking. Yang ranking 1 siapa? Dapat. Langsung orang murid-murid yang lain ngelirik semua ngeliatin. Pantesan dia mah anak guru. Coba, apa hubungannya? Gua guru SMP, dia anak SD. Emang dapat bocoran? Kan gak ada mungkin. Aneh kan? Itulah anak gue selalu dibully. Kalau pintar dibully, kalau salah apalagi. Anak gue pernah bermasalah di sekolah dipanggil BP. Yang dimarahin bukan anak gue, juga gue yang dimarahin. Bapak gimana sih? Seorang guru bisa jadi anak gak sih? Gue diomelin. Tadi gue mau ngomelin jadi gue yang diomelin. Ya? Itulah suka duka. Terus belum lagi anak gue yang perempuan. Anak gue yang perempuan kebetulan sekolahnya di gue juga gitu. Sama begitu juga. Kan banyak alumni lulusan akhirnya ketemu di jalan. Lu anaknya bapak botak ya, kata teman-teman botak, dia bilangnya anak bapak botak ya. Gimana bapak lu sekarang? Masih galak nggak? Anak gue kena mental terus jadinya. Ya, itulah suka dukanya jadi guru ya. Tapi paling enak guru itu kalau pada saat ulangan. Ya, gue kalau ulangan, gue belajar dari Pak Dudi itu prinsip ekonomi yang gue pakai. Dengan modal yang sedikit untuk yang gede. Lu kan pernah ngerasain ulangan kertas lembar dibagi 2, pernah kan? Nah itulah prinsip ekonomi yang dipakai. Kadang soal dikumpulin lagi. Itu padahal supaya apa? Supaya kagak rugi. Ya, makanya gue kemarin bayar reuni, gue nungguin ulangan dulu, ulangan banyak, baru gue bayar. Ya. Salah satunya kayak gitu. Jadi gue pakai kayak gitu ya. Jadi itulah gua jadi guru, pasti lo gak percaya ya, tapi kenyataannya seperti itu ya. Walaupun gajinya kecil tapi setiap bulan akhir bulan, nah itulah dapat keuntungan yang besar. Paling enak lagi gua kalau ngawas ujian, gua pernah mengawas ujian itu antara gimana ya, mempertaruhkan keyakinan gua dari situ dah. Ya, gue ngawas ujian, kebetulan ujiannya itu anak paramita. Lu tau kan kalau anak paramita rata-rata cewek semua, roknya pendek, bangkunya kan gak ada bolongannya, gak ada tutupnya, bolong semua. Gue di situ sambil berdoa, kapan cepat selesai ujian? Karena godaan iman semua itu, gue nganggang semua kan, tuh Tuhan guru ngajarin saya. Jadi itulah sebenarnya. Bahkan ya sebentar ya. Jadi bahkan ada guru, ada